Pangeran Matahari dari Puncak Merapi. Bagian 1. Jilid 1. Hari mulai gelap. Orang tua penggembala itu melangkah bergegas, sambil melecuti punggung 6 ekor sapi agar binatang-binatang itu berjalan lebih cepat. Saat itulah, di kejauhan, tiba-tiba telinganya menangkap suara bergemuruh, seolah-olah ada yang menggelegar tertahan dalam perut bumi. Tanah yang dipijaknya terasa bergoyang seperti dilanda lindu. 6 ekor sapi melenguh tiada henti, lalu lari hingar-bingar seperti dikejar setan. Ada apa ini? Akan kiamatkah bumi ini? Si penggembala tua terheran-heran, tapi juga cemas. Baru saja dia bertanya begitu, mendadak langit di timur laut memancar cahaya merah. Suara gemuruh makin keras, dan goncangan tanah tambah kencang. Memandang ke jurusan timur, orang tua itu kembali melihat nyala terang menyambar, laksana hendak menembus langit gelap di atasnya. Lalu, ada benda-benda bulat mencelat ke udara, seperti bola-bola api. Gunung meletus, Gusti Allah! Merapi meletus, penggembala tua berseru tegang dan takut, ketika menyadari apa yang sesungguhnya terjadi di kejauhan. Tongkat kayu yang dipegangnya dicampakkannya ke tanah. 6 ekor sapinya yang telah kabur entah kemana, tidak diperdulikannya lagi. Dia lari sekencang-kencangnya menuju kampung. Yang terbayang saat itu adalah anak istri dan cucu-cucunya. Dia harus segera sampai di kampung, menyelamatkan orang-orang itu, dan memberitahu pada penduduk lain bencana yang bakal melanda. Langit di sebelah timur semakin terang mengerikan. Semburan-semburan batu kini disertai tanah dan pasir. Suara menggemuruh semakin menggila. Bumi tambah keras bergoncang. Dari bibir gunung yang meletus, menyembur keluar cairan lumpur panas berwarna merah. Cairan ini kemudian meluncur ke bawah, laksana sungai darah. Satu malam suntuk, bumi Tuhan laksana kiamat. Menjelang dini hari, suara menggemuruh mulai berhenti. Tak ada letupan atau semburan batu, tanah, dan pasir. Lelehan lumpur panas pun tak mengalir lagi. Segala sesuatunya diselimuti kesunyian kini. Kesunyian yang terselubung malapetaka mengenaskan. Malam itu, 9 buah desa musnah, dilanda lumpur dan batu panas. Ratusan jiwa manusia menemui ajal. Belum terhitung jumlah ternak yang menemui kematian, ribuan hektar sawah dan ladang yang rusak, tak dapat dipanen hasilnya, tak mungkin pula ditanami lagi dalam waktu dekat. Begitulah keadaannya pada setiap bencana alam. Manusia bukan saja kehilangan harta bendanya, tapi juga hilang nyawa sendiri atau sanak keluarganya. Ketika sang surya akhirnya muncul pada pagi hari keesokannya, di pinggiran desa Sleman yang saat itu keadaannya hampir sama rata dengan tanah akibat landaan letusan Merapi, tampak seorang tua bungkuk berpakaian rombeng. Dia muncul entah dari mana, tahu-tahu saja sudah tegak di depan reruntuhan sebuah surau kecil, berkacak pinggang, dan memandang berkeliling dengan sepasang matanya yang besar tapi sangat cekung. Wajahnya sangat pucat seperti tidak berdarah. Keseluruhan tampangnya menunjukkan pandangan angker, dingin, dan menyembunyikan sesuatu berbau kelicikan, bahkan maut. Apalagi rambutnya putih menjela bahu. Pantas kalau dirinya disebut setan muka pucat. Orang tua ini tampak geleng-gelengkan kepala sambil memandang berkeliling. Matanya yang besar cekung, seperti mencari-cari sesuatu. Kemudian dari mulutnya yang perot pencong, terdengar suara seperti mengomel. Ladalah, tak seorang pun lagi yang hidup. Tak satu nyawa pun yang tinggal. Semua musnah, semua sudah pada jadi bangkai. Mimpiku tadi malam tak seluruhnya benar. Buktinya, di mana anak itu? Di mana bocah yang kulihat dalam mimpi? Percuma jauh-jauh aku datang kemari. Kembali orang tua bungkuk berwajah pucat dingin itu memandang berkeliling. Setelah menunggu sesaat, dan merasa pasti anak yang dicarinya tak ada di sekitar situ, maka dia pun masuk lebih jauh ke dalam desa, berjalan di atas lumpur. Dan inilah satu keluarbiasaan. Meskipun sudah sekian lama berlalu sejak lumpur panas menyembur keluar dari Gunung Merapi, namun pagi itu lumpur tersebut masih berada dalam keadaan panas seperti membara. Jangankan kaki manusia, kayu atau besi pun akan hangus bila tersentuh. Tapi orang tua berpakaian rombeng tadi melangkah seenaknya di atas lumpur tersebut, seolah-olah berjalan di atas padang rumput yang sejuk tertutup embun. Tepat di pertengahan desa, di mana terdapat sebuah pohon beringin besar miring hampir tumbang dan merupakan satu-satunya pohon yang masih berdiri di desa Sleman itu, orang tua tadi hentikan langkah. Memandang ke atas pohon miring yang setengahnya tampak hangus itu, kedua bola matanya yang besar tambah mendelik. Ladalah, itu bocah dalam mimpiku. Di sini dia rupanya. Orang tua bermulut pencong berseru. Ada rasa jengkel,
tapi juga ada rasa gembira pada nada suaranya. Lalu dia tersenyum, namun dia tetap tegak di tempatnya, tak melakukan apa-apa selain terus memandangi anak di atas pohon yang terlilit di antara akar-akar beringin, bergoyang-goyang tergantung di udara. Sebaliknya, anak di atas pohon begitu melihat orang tua bungkuk pakaian rombeng itu, segera berteriak. "Pengemis tua, jangan bengong saja, lekas kau tolong turunkan aku dari tempat celaka ini." Orang tua yang ditegur menyeringai. Dalam hatinya dia membatin, bocah itu, persis seperti dalam mimpiku, sombong dan congkak. Memerintah seenaknya tanpa peduli berhadapan dengan siapa. Sialan, aku dianggapnya pengemis, tapi begitu agaknya suratan takdir. Macam bocah yang begini yang berjodoh denganku. Pengemis bungkuk, apakah kau tuli hingga tak mendengar orang berteriak minta tolong? Anak di atas pohon kembali berteriak. Kampret cilik, sabarlah, aku memang akan menolongmu, tapi aku mau tanya dulu. Jika kau kutolong, imbalan apa yang akan kau berikan padaku? Pengemis tua, tahukah bahwa kau telah berbuat 2 kesalahan? Si anak membentak dengan mata melotot. Yang dibentak mengekeh. Budak, katakan apa 2 kesalahanku? Pertama, kau tidak segera menolongku. Kedua, kau memanggilku dengan sebutan kampret cilik. Begitu, nah, kalau kau menganggap aku bersalah, apakah kau hendak menghukumku? Orang tua tadi bertanya dengan sikap mengejek. Rupanya kau belum tahu siapa aku ini, pengemis tua. Hai. Siapa kau sebenarnya bocah centil? Aku adalah Pangeran Anom dari Surakarta. Orang tua itu agak terkejut. Anak congkak ini jangan-jangan berdusta, katanya dalam hati, tapi dia jadi meragu. Maka dia pun menanyakan siapa ayah anak itu. Ketika si anak menyebutkan ayahnya, kembali si orang tua bungkuk terkejut. Namun, dia masih ajukan pertanyaan, jika kau memang Pangeran Anom, mengapa jauh-jauh kesasar di tempat ini? Malam tadi aku ikut rombongan orang berburu. Ketika Merapi meletus, mereka lari cerai-berai. Aku tertinggal di belakang. Waktu batu dan lumpur panas mulai menyembur, untung aku dapat menyelamatkan diri bergayut di akar pohon beringin ini. Mereka akan menerima hukuman. Mereka siapa? Orang-orang yang meninggalkan aku itu? Jika mereka masih hidup, ayah pasti akan menghukum mereka. Aku akan suruh tebas salah satu dari kaki mereka. Bocah ini selain congkak, ternyata berhati kejam, membatin orang tua itu. Sekarang setelah kau tahu siapa aku, mengapa tidak cepat-cepat menolong? Anak di atas pohon menegur. Baik, baik, aku akan segera menolongmu. Tapi ada satu perjanjian. Setelah kau kuselamatkan, kau akan jadi milikku dan ikut aku. Yang namanya Pangeran Anom mendelik. Enak saja bicaramu, kau tak punya hak apapun atas diriku. Apalagi hendak membawaku. Memangnya kau mau bawa aku kemana, pengemis bungkuk? Orang tua itu menunjuk ke puncak Gunung Merapi. Anak di atas pohon tertawa mencemooh. Rupanya kau hantu gunung, maka mau membawa aku ke puncak Merapi sana. Tubuhmu lemah dan bungkuk, jangankan membawaku, jalan sendiri pun ke puncak gunung itu kau tak bakal sanggup. Orang tua itu tersenyum, dia membungkuk lalu meraup lumpur panas dengan tangan kanannya. Kampret cilik bernama Pangeran Anom, jangan kelewat merendahkan kemampuanku. Lumpur yang tadi diraupnya digulung-gulung hingga membentuk sebuah bola kecil. Bola lumpur ini kemudian dilemparkannya ke arah si bocah, dan tepat masuk ke dalam saku pakaiannya. Karena lumpur itu masih sangat panas, tentu saja anak ini jadi menjerit-jerit kesakitan ketika lumpur yang memancarkan hawa panas itu menembus pakaiannya, terus menyentuh daging perutnya. Nah, kau tahu sekarang bagaimana rasanya panas hati kalau dihina orang? Orang tua itu berseru. Siapa menghinamu? Anak yang menyebut dirinya Pangeran Anom menyahuti. Dengan kedua tangannya, dia berusaha melemparkan bola lumpur dari dalam sakunya, dan berhasil. Aku hanya melihat kenyataan. Tubuhmu jelas bungkuk dan kelihatan lemah. Apa aku menghina mengatakan yang sebenarnya? Orang tua, kau bukan saja seorang pencari pamrih, yang hanya mau menolong kalau ada imbalan, tapi juga ternyata tolol. Siapa sudi ikut denganmu? Kalau begitu aku tak jadi menolongmu. Biar kau mati tergantung kelaparan di atas pohon itu. Aku tidak takut mati. Kau mingatlah dari sini. Si bocah malah balas menantang, membuat orang tua itu yang tadinya memang hanya berpura-pura hendak pergi jadi terkesiap dan salah tingkah. Sesaat dia tertegun sambil memandang melotot, jengkel, dan penasaran pada anak di atas pohon. Hai, disuruh minggat kenapa masih berdiri di sana? Jangan salahkan kalau nanti aku kencingi tubuhmu. Pangeran Anom berteriak. Saat itu memang dia ingin kencing sekali dan sudah lama menahan-nahan.
Bocah kurang ajar, aku suka padamu. Orang tua itu tertawa mengekeh. Kau pantas jadi muridku, kau sombong, keras hati, mungkin juga licik dan kejam. Hahaha, mimpiku ternyata tidak dusta. Mari, kau ikut aku. Abis berkata begitu, orang tua tadi melesat ke udara. Sekali tangannya bergerak, akar-akar pohon beringin yang melilit tubuh Pangeran Anom tersentak lepas. Lalu begitu tubuhnya melayang turun, orang tua ini langsung melarikan anak itu ke arah utara, menuju puncak Merapi. Berlari di atas lumpur panas yang masih mengepulkan asap. Jilid 2. 12 tahun telah berlalu sejak malapetaka meletusnya Gunung Merapi. Desa Sleman yang dulu musnah sama rata dengan tanah, bersama 8 desa lainnya, kini nampak subur. Rumah-rumah penduduk bertebaran di mana-mana. Sawah ladang menghampar, memberikan hasil besar pada setiap musim panen. Boleh dikatakan banyak sudah penduduk yang melupakan peristiwa malang yang terjadi 12 tahun silam itu. Mereka telah disibukkan dengan mengurusi sawah ladang serta ternak, bahkan membangun rumah atau tempat peribadatan baru. Desa-desa itu kini malah menjadi pusat-pusat penghasil sayur mayur dan daging bagi kota raja dan kota-kota di sekitarnya. Di arah timur, Gunung Merapi tampak menjulang tinggi, diselimuti awan biru pada puncaknya. 12 tahun silam, gunung inilah yang telah memberi malapetaka pada penduduk. Tapi kini dia tampak tegak penuh perkasa, dan memberikan pemandangan yang indah. Saat itu pagi hari, sang surya baru saja muncul menerangi jagat, memberi penerangan dan kesegaran baru di atas bumi Tuhan. Di bibir gunung sebelah selatan, tampak sebuah bangunan kayu jati. Bangunan ini hampir merupakan sebuah dangau, karena memiliki kolong dan terbuka tanpa kamar atau ruangan. Di atas bangunan kayu jati itu, duduk berhadap-hadapan 2 orang lelaki. Satu tua renta, berambut putih menjela punggung, bermuka pucat, dan bermata cekung. Satunya lagi, seorang pemuda berusia sekitar 19 tahun, yang memiliki dahi tinggi serta rahang menonjol. Rambutnya hitam sangat lebat, dagunya kukuh. Keseluruhan wajahnya membayangkan kekerasan dan sikap congkak. Pemuda ini bukan lain adalah Pangeran Anom, yang 12 tahun lalu tergantung di pohon beringin ketika terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi. Orang tua yang duduk di hadapannya adalah orang tua yang dulu menyelamatkannya dari pohon itu, lalu membawanya ke puncak Merapi. Muridku Pangeran Anom, hari ini tepat 12 tahun kau bersamaku. Berarti 12 tahun kau tinggal di puncak Merapi ini, menjadi muridku. Banyak ilmu kepandaian yang hitam dan yang putih telah kau pelajari. Jangan pernah kau lupakan, semua ilmu itu kuberikan adalah sesuai dengan perjanjian kita 12 tahun silam. Yakni untuk menghancurkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Mereka perlu dimusnahkan, bahkan dibunuh. Tak peduli apakah mereka dari golongan putih ataupun dari golongan hitam. Dalam tubuhmu sudah tertanam segala kecerdikan, segala akal, segala ilmu yang harus menjadi bekal dan pegangan jika kau nanti sudah meninggalkan puncak Merapi ini. Satu hal yang harus kau ingat baik-baik, kau tidak boleh kembali ke kota raja, kau tidak boleh kembali menemui kedua orang tuamu ataupun saudara-saudaramu. Siapa adanya kau di masa lalu harus kau kubur, harus kau lupakan selama-lamanya. Namamu pun harus kau ganti. Setelah berdiam diri mendengarkan kata-kata sang guru, pemuda itu ajukan pertanyaan, nama apakah yang akan kupakai, guru? Nanti akan kuberitahu, yaitu 6 jam dari sekarang. Satu kejadian besar akan berlangsung 6 jam lagi. Saat itulah akan kulekatkan nama yang pantas bagimu. Nama yang pantas untuk seorang pendekar segala cerdik, segala akal, segala ilmu, dan segala licik serta congkak. Peristiwa apakah yang bakal terjadi 6 jam mendatang, guru? Bertanya si pemuda. Jangan tanya dulu, kau akan saksikan sendiri. Peristiwa ini sekali dalam 76 tahun. Si pemuda termenung diam, tapi otaknya coba memecahkan teka-teki peristiwa besar yang disebutkan sang guru. Sulit baginya untuk menerka, berarti harus menunggu sampai 6 jam di muka. Jika nanti kau meninggalkan puncak Merapi ini, harus kau ingat baik-baik beberapa nama tokoh dunia persilatan yang pasti akan menjadi penghalang tindak tandukmu dalam dunia persilatan. Yang pertama adalah seorang pemuda bernama Wiro Sableng, bergelar pendekar kapak maut naga geni 212. Dia seorang pendekar tanpa tanding, murid seorang nenek sakti dari puncak Gunung Gede yang dikenal dengan nama Sinto Gendeng. Dia bukan saja sakti mandraguna tapi memiliki beberapa senjata mustika luar biasa. Satu di antaranya adalah kapak maut naga geni.
Di samping itu dikabarkan dia juga mendapat warisan-warisan ilmu hebat dari beberapa tokoh silat di 8 penjuru angin. Hati-hati jika kau berhadapan dengannya, karena sepertimu dia juga memiliki segala ilmu, segala akal. Satu hal yang tidak dimilikinya, yakni segala kelicikan. Pada titik kelemahan itulah kau akan dapat mengalahkannya. Kalau aku boleh bertanya, di manakah aku dapat menemui pemuda bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 itu? Bertanya si pemuda. Jelas ini satu pertanda bahwa dia ingin berhadapan untuk menjajal sampai sejauh mana kehebatan Wiro Sableng. Orang tua yang ditanya tersenyum. Pendekar seperti dia tidak berumah, tak bertempat tinggal. Dia gentayangan seperti setan di 8 penjuru angin, dan bisa muncul secara mendadak di mana-mana. Menurut guru, sehebat-hebatnya ilmu kepandaian seseorang, akan ada selalu kelemahannya. Selain titik kelicikan yang guru katakan tadi, apakah pendekar 212 Wiro Sableng memiliki kelemahan lainnya? Hahaha, itu satu pertanyaan bagus, dan jawabannya pun mudah. Setiap pendekar selalu mempunyai kelemahan yang sama, yakni lemah terhadap perempuan. Nah, kelemahan itu bisa kau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, mungkin saja hal itu tidak selalu berlaku pada setiap saat dan situasi. Jadi yang penting kau harus berhati-hati jika berhadapan dengan manusia seperti pendekar 212 Wiro Sableng itu. Hal itu akan saya ingat baik-baik, guru. Siapa lagi pendekar lain yang menurut guru perlu diawasi? Seorang pendekar muda, seusia Wiro Sableng. Namanya Mahesa Edan. Dia murid seorang nenek sakti dari Puncak Iyang, yang kalau aku tak salah bernama Kunti Kendil. Nenek ini selain sakti juga sangat ganas dan punya banyak teman. Pendekar bernama Mahesa Edan ini juga memiliki beberapa senjata sakti. Antara lain sebuah senjata kayu hitam berbentuk papan nisan. Lalu sebuah senjata titipan berupa sebilah keris bernama keris naga biru. Orang ketiga yang harus kau perhatikan ialah seorang pendekar yang namanya hampir sama dengan Mahesa Edan. Namanya Mahesa Kelut. Dia berasal dari puncak Gunung Kelut, di mana gurunya yang bernama Embah Jagatnata menggodoknya. Dia memiliki berbagai ilmu kesaktian. Memiliki beberapa orang guru, namun, kepandaiannya yang luar biasa adalah dalam ilmu pedang. Kudengar dia memiliki sebuah pedang mustika bernama Pedang Dewa. Di samping itu, konon dia berhasil mendapatkan sebuah pedang sakti mandraguna bernama Pedang Sambar Nyawa. Namun di atas semuanya itu, dia juga dikabarkan telah menguasai ilmu pukulan sakti api salju yang merupakan ilmu sangat langka dalam dunia persilatan. Selain 3 orang pendekar itu, beserta para guru mereka tentunya, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang bakal menghadang dan menghalangi tindak tandukmu. Jumlah mereka tidak sedikit dan sulit untuk disebutkan satu persatu. Tapi percayalah, jika kau bisa menghadapi 3 pendekar tadi, maka yang lain-lainnya akan dapat kau tangani secara mudah. Yang penting, jangan lupa menerapkan segala ilmu, segala akal, dan segala kelicikan. Sekarang sebelum sampai saat yang ditunggu, kau turunlah ke dalam kawah Gunung Merapi. Pergi mandi di kawah belerang untuk penghabisan kali, setelah itu kau boleh istirahat. Aku akan bersemadi dan jangan mengganggu sebelum ada petunjuk lebih lanjut. Pemuda itu berdiri. Seorang murid biasanya akan menjura sebelum berlalu dari hadapan gurunya. Tapi berlainan dengan pemuda ini, dia hanya menganggukkan kepala sedikit, lalu turun dari bangunan kayu jati itu. Inilah sikap yang sejak kecil telah tertanam dalam dirinya, yakni sifat congkak, sombong, tak peduli berhadapan dengan siapapun, selalu menganggap rendah orang lain. Sampai di pinggiran kawah Gunung Merapi, pemuda itu tegak memandang ke bawah. Jauh di sebelah sana, tampak kawah yang tertutup air berwarna biru kekuningan, memancarkan asap dan hawa hangat. Tak ada jalan menuju ke danau yang menutupi kawah itu, selain lamping batu yang merupakan lereng terjal dan licin. Si pemuda keluarkan pekik nyaring. Lalu seperti seekor burung walet, tubuhnya tampak melayang ke bawah, melompat dari satu gundukan batu licin ke batu lainnya. Dalam waktu singkat, dia sudah sampai di dasar kawah dan, biur, langsung masuk ke dalam air biru kuning tanpa membuka pakaiannya. Beberapa lama pemuda ini mendekam berenang dalam air hangat itu. Pada saat kulitnya terasa seperti hendak melepuh, maka baru dia keluar dari dalam air. Seperti tadi, kembali dia melompat dari batu ke batu, hingga akhirnya sampai di bibir atas kawah Merapi. Ketika dia kembali ke pondok kayu, didapatinya sang guru masih duduk bersila, bersemadi pejamkan mata. Sambil mengeringkan pakaian, pemuda itu akhirnya duduk di bawah kolong bangunan, menunggu sang guru selesai bersemadi. Saat itu mulai menjelang tengah hari.
Satu keanehan dirasakan oleh si pemuda. Pada saat seperti itu, sang surya seharusnya memancarkan sinar panas terik dan terang benderang. Tapi yang dilihatnya justru sebaliknya. Matahari tampak meredup, padahal saat itu sama sekali tak nampak awan atau mendung menutupinya. Diperhatikannya baik-baik. Pada pinggiran matahari sebelah kanan tampak seperti ada sebuah lingkaran berbentuk cincin berwarna ungu terang. Cincin ini makin lama makin besar dan akhirnya merupakan lingkaran hitam yang sedikit demi sedikit menutupi matahari. Lambat laun, sinar terang matahari menjadi tambah redup. Beberapa saat kemudian, ketika seluruh warna hitam itu menutupi matahari, maka bumi pun menjadi gelap seperti di malam buta. Di kejauhan, terdengar suara binatang-binatang hutan seperti panik. Di beberapa desa di kaki Gunung Merapi, terdengar suara penduduk memukul berbagai tabuhan. Mereka melakukan itu untuk mengusir setan yang katanya hendak memakan matahari. Dunia kiamat, seru pemuda di bawah kolong pondok kayu, seraya melompat ketakutan. Dia memandang pada gurunya. Orang tua itu masih saja duduk bersila bersemadi. Dunia kiamat, seru pemuda itu sekali lagi. Kali ini dengan mengerahkan tenaga dalamnya hingga suaranya menggelegar. Dia sengaja berbuat begitu agar sang guru mendengar dan menyudahi semadinya. Perlahan-lahan memang orang tua itu membuka kedua matanya. Dia dapatkan saat itu keadaan gelap gulita seperti malam. Tapi aneh, justru dari mulutnya yang perot tampak tersungging senyum. Dia bangkit dari duduknya, melompat ke bawah, dan tegak di samping muridnya sambil mendongak ke langit. Dunia tidak kiamat, bumi belum kiamat, katanya sambil memegang bahu muridnya. Justru inilah yang kita tunggu-tunggu. Saat di mana nama baru akan kuberikan padamu. Nama yang tepat dengan keadaan saat ini. Guru, kalau bukan kiamat, apa namanya ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba matahari lenyap dan dunia menjadi gelap seperti malam? Lalu mengapa penduduk di bawah sana memukul segala macam tetabuhan? Dan kau sendiri tampak tenang-tenang saja. Yang ditanya tersenyum dan menjawab, aku tenang-tenang saja, karena memang tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua ini adalah kekuasaan Tuhan. Penduduk yang tolol di sana mengira matahari dimakan satu makhluk aneh, hingga mereka memukul segala macam barang. Mulai dari beduk dan gendang sampai pada tetampah dan segala macam kaleng. Mereka menyangka dengan melakukan hal itu, makhluk pemakan matahari akan ketakutan lalu meninggalkan. Padahal jika tiba saatnya, matahari akan kembali bersinar. Kau tahu muridku, yang terjadi saat ini adalah apa yang disebut gerhana matahari. Saat ini, bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus. Bulan di sebelah depan, matahari di punggungnya. Karena itu, matahari tertutup oleh bulan. Akibatnya, matahari tidak kelihatan dan sinarnya juga terhalang. Nah, apakah aneh jika bumi tiba-tiba menjadi gelap seperti malam? Kalau begitu, kejadiannya memang tidak aneh. Tuhan Maha Kuasa dan orang-orang itu tolol semua. Tapi bagaimanakah kalau matahari terus-terusan terlindung bulan? Ah, ternyata kau pun tolol. Bukankah matahari, bulan, dan bumi itu tidak diam, saling berputar di sumbunya dan saling mengitari? Ketahuilah, apa yang terjadi saat ini ada hubungannya dengan pemberian namamu. Ini saat yang tepat, ini hanya terjadi 76 tahun sekali. Dengan adanya kejadian ini, maka mulai saat ini namamu yang lama yaitu Pangeran Anom kuganti menjadi Pangeran Matahari dari Puncak Merapi. Kau dengar itu? Namamu mulai dari sekarang adalah Pangeran Matahari. Nama luar biasa, aku suka nama itu, kata sang murid sambil usap-usap dadanya. Itu memang nama yang tepat bagimu. Sesuai dengan sifatmu yang cepat panasan, congkak, sombong, dan ingin menang sendiri. Mendengar kata-kata itu, si pemuda tertawa. Nah, sekarang apakah aku boleh minta diri? Tidak, kau harus menunggu sampai hari kembali terang dan matahari kembali memancarkan sinarnya. Ini tak akan lama, hanya sekitar sepeminuman teh. Tegak saja di sini, jangan bergerak, jangan kemana-mana. Setelah berkata begitu, orang tua ini naik kembali ke atas pondok kayunya, duduk bersila dan pejamkan mata. Sesuai perintah sang guru, Pangeran Matahari tetap tegak di tempatnya semula. Kepalanya mendongak ke langit, memperhatikan matahari yang sedang gerhana. Perlahan-lahan rembulan yang menutupi sang surya itu mulai bergeser dan bumi sedikit demi sedikit menjadi terang. Ketika matahari tidak terlindung lagi, maka puncak Gunung Merapi itu menjadi terang benderang, sebagaimana siang layaknya. Pangeran Matahari palingkan kepala ke arah pondok kayu. Astaga, dia jadi kaget.
Sang guru tak ada lagi di tempat di mana tadi dia duduk bersemadi. Dicari kian kemari, tetap saja orang tua itu tak berhasil ditemuan. Pangeran Matahari memeriksa ke kawah gunung. Sepi, tak seorang pun kelihatan di sana. Maka dia pun mulai berteriak, "Guru, guru, kau berada di mana?" Jawaban yang terdengar hanyalah gaung suaranya. Orang tua aneh, selama 12 tahun dia tak pernah memberitahu namanya. Kini dia rep begitu saja. Pemuda itu merenung sejenak. Sesaat kemudian hatinya yang congkak membatin, mengapa aku risaukan tua bangka bungkuk itu? Ilmunya sudah kudapat. Jika dia kemudian raib tanpa memberitahu, peduli setan. Sebelum malam turun, lebih baik aku pergi dari sini. Lalu Pangeran Matahari melangkah pergi. Namun baru bergerak 2 langkah, gerakannya tertahan. Ketika dia memandang ke pondok kayu jati, dia sama sekali tidak melihat apa-apa. Namun sewaktu sekali lagi dia berpaling ke arah bangunan itu, tahu-tahu di situ nampak tergantung baju dan celana hitam, berkibar-kibar ditiup angin gunung. Aneh, siapa yang menggantungkan pakaian itu di sana? Pikir Pangeran Matahari seraya melangkah mendekati. Pada bagian dada baju hitam, terdapat lukisan puncak Gunung Merapi berwarna biru. Puncak gunung dilatar belakangi gambar matahari berwarna merah darah, lalu garis-garis sinar berwarna kuning. Sesaat si pemuda tegak tertegun. Namun kemudian mulutnya menyunggingkan senyum. Pakaian ini pasti tua bangka aneh itu yang meletakkan di sini. Dan pasti untukku. Lalu tanpa menunggu lebih lama, dia mengambil pakaian hitam tersebut dan mengenakannya. Ternyata pas benar di badannya. Bagus, nama dan pakaian cocok satu sama lain. Pangeran Matahari memandang berkeliling. Guru, serunya, aku tahu pakaian ini darimu. Untuk itu aku mengucapkan terima kasih. Hanya sayang, bahannya terbuat dari bahan jelek. Tapi tak jadi apa, kurasa cukup kuat. Setelah berkata begitu, Pangeran Matahari segera tinggalkan puncak Merapi. Jilid 3. Di depan perapian itu, duduk berkeliling 5 orang lelaki bertampang bengis. Salah satu di antaranya memiliki badan luar biasa besar, memelihara cambang bawuk dan kumis lebat. Mukanya yang bengis tampak lebih buruk karena penuh dengan lobang-lobang bopeng. Di belakang kelima orang ini, terlindung oleh kegelapan malam yang tak tersentuh nyala api unggun, duduk mendekam lebih dari 20 orang. Semuanya membekal berbagai macam senjata, mulai dari golok dan pedang pendek sampai pada pentungan besi dan tombak panjang. Ada pula yang membawa celurit besar dan mengalungkannya di lehernya. Lelaki bercambang bawuk berkumis melintang mengusap mukanya yang bopeng. Dia membenarkan letak ikat pinggang kain merah yang melilit di keningnya. Seorang yang duduk di sebelah kirinya melunjurkan kedua kakinya yang pegal seraya berkata, "Lama benar datangnya pagi." Si muka bopeng menyahuti tak acuh, untuk pekerjaan besar yang bakal kita lakukan, memang harus bersabar. Jika tak dapat bersabar, sebaiknya minggat dari sini. Yang ditegur langsung diam dan meneguk kopi dalam cangkir kaleng. Seorang lainnya dari 5 yang duduk di muka perapian bertanya, bagaimana kalau jumlah pengawal lebih banyak dari orang-orang kita? Kalian ini semua bicara seperti orang pengecut, membentak si bopeng. Bukankah sebelumnya kita sudah mendapat kabar bahwa rombongan pengawal itu tak akan lebih dari 10 orang? Mungkin ditambah 1 atau 2 orang perwira muda. Tapi tak akan lebih dari itu. Lalu apa yang kita takutkan? Mereka prajurit-prajurit yang tak pernah berlatih, yang hanya mampu berpakaian gagah dan menyandang senjata. Tapi bila berhadapan dengan lawan, akan ketakutan setengah mati. Menurutmu apakah rombongan istana ini membawa banyak uang dan harta? Warok, bertanya seorang lagi. Aku tidak peduli apakah mereka membawa harta atau uang. Tujuan utamaku adalah menculik putri yang cantik jelita itu. Gila, sejak aku melihatnya 2 minggu lalu di pasar malam di kota raja, aku tak bisa melupakannya. Saat itu, kalau saja pengawalan tidak sangat ketat dan jumlah kita cukup banyak, mau aku menculiknya waktu itu juga. Siapa nama lengkapnya gadis putih montok itu? Raden Ayu Puji Lestari Ambarwati, seseorang menjawab. Betul, nama bagus sebagus orangnya, panjang sepanjang rambutnya yang hitam. Hahaha, sungguh pantas menjadi istri Warok Sumogantra. Orang yang menyebut namanya sendiri itu usap-usap dadanya lalu meneguk kopinya sampai habis. Seorang anak buahnya cepat-cepat mengisi cangkir kaleng itu sampai penuh. Ada satu hal yang harus kalian ingat dan lakukan, berkata Warok Sumogantra. Selain Puji Lestari Ambarwati, tak satu orang pun harus dibiarkan hidup. Ini agar kita bisa menghilangkan jejak. Bagaimana kalau Ibunda Puji Lestari ikut dalam rombongan?
Apakah dia harus dibunuh juga? Sang Warok tak segera menjawab. Setelah berpikir sejenak, baru membuka mulut. Menurut apa yang aku dengar, istri ketiga Sri Baginda itu kabarnya juga berparas jelita dan tubuhnya masih menggairahkan. Jika kenyataannya memang begitu, aku akan mempertimbangkan nanti dia tak lebih dari membunuhnya. Dapat anak dapat ibunya, hahaha. Tapi bila ternyata seorang nenek tak berguna, kalian tak usah ragu-ragu. Baru saja Warok Sumo Gantra berkata begitu, tiba-tiba terdengar suara, kraak. Semua orang mendongak ke atas. Cabang pohon di bawah mana orang-orang itu duduk mendadak patah dan jatuh ke bawah, hampir menimpa kepala sang Warok. Dengan tangan kirinya, dikibaskannya cabang itu hingga mencelat mental di kegelapan malam. Aneh, itu bukan cabang kering? Bagaimana bisa patah dan jatuh? Kata Warok Sumo Gantra seraya berdiri. Beberapa orang anak buahnya ikut berdiri dan memandang berkeliling. Salah seorang dari mereka menimpali.